Pemirsa, untuk pertama kalinya, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, muncul ke hadapan publik. Mendatangi suaminya di Makobrimob Kelapa II Depok. Putri mengaku ikhlas dan memohon doa agar bisa melalui masa sulit. Tepat 1 bulan setelah kematian Brigadir Joshua, saksi kunci kematian Brigadir Joshua sekaligus istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati akhirnya muncul ke hadapan publik. Tak sendiri, ia didampingi anak perempuannya Trisha serta pengacaranya Arman Hanis. Putri mengaku hendak menjenguk sang suami yang saat ini diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat karena melanggar kode etik dalam penanganan TKP kematian Brigadir Joshua. Namun mereka tidak mendapatkan izin untuk bertemu Irjen Verdi Sambo dan berharap hari Senin ini bisa diizinkan untuk bertemu. Sambil terisak, Putri mengaku ikhlas atas apa yang dialami keluarganya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya, teman. Saya tadi konsultasi dengan psikolog klinis, meminta agar Ibu PC dapat membesuk atau bertemu dengan Pak FS. Ibu PC ini saya alhamdulillah hari ini bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog klinis. Ibu PC tegar dan kuat untuk menjalani masa sulit ini. Selain menjenguk, kedatangan Putri dan anaknya untuk membawakan pakaian Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Putri Chandrawati dikabarkan mengalami trauma pasca insiden tewasnya Brigadir Joshua. Putri juga telah mengajukan perlindungan ke LPSK, namun belum menjalani asesmen. Dari Depok, Jawa Barat, Yola Dwiyanti dan Okta Indra, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait keputusan Baradae untuk menjadi justice kolaborator, kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara. Selamat sore, Mas Deolipa. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Deolipa, langsung saja, apakah alasan dari Baradae ini untuk bersedia menjadi justice kolaborator? Satu-satunya alasan yaitu ingin dilindungi LPSK atau ada alasan lain, Mas Deolipa? Alasan pertama adalah ingin membuat terang persoalan peristiwa pidana ini. Ya, ingin membuat terang, kemudian hati nurani. Yang kedua, karena rasa bersalah sama korban, sama keluarga korban, sama masyarakat, sama publik, sama institusi Polri, dan sama negara. Jadi rasa bersalah ini kemudian melekat dalam hati nuraninya, sehingga dia ingin menceritakan semuanya. Oke, yang mana sebelumnya tidak menceritakan yang sebenarnya begitu ya, Mas Deolipa? Ya, sebelumnya tidak menceritakan sebenarnya. Apa alasannya dari awal tidak jujur begitu? Kalau memang ada trigger alasan-alasan yang disebutkan tadi? Ya, tentunya ada stimulus lah ya. Siapa yang mesti mulus, Mas Dio? Siapa yang mesti mulus? Ya, dari atas lah ya, dari atas saja, langsung. Baik, sudah disebutkankah di pengakuan yang disebutkan oleh Brigadir Baradae maksud saya? Ya, dalam BAP dan dalam bicara dengan kita sudah ada. Siapa tapi saja itu pihak-pihaknya, Mas Dio? Untuk kepentingan begini, untuk kepentingan pro justisia, saya tidak bisa mengatakan di sini di publik. Ini adalah kewenangan Bareskrim atau kewenangan penyidik. Baik, sebagai kuasa hukum, Mas Dio, apakah dengan keputusan dari Baradae ini untuk menjadi justice kolaborator akhirnya mengalihkan status Baradae sebagai tersangka menjadi saksi? Tentunya tidak. Tersangka ya tetap tersangka, tapi dia akan menjadi saksi untuk pelaku utama.
mengenai dia nanti benar atau salah adanya di persidangan, putusan pengadilan. Setelah semua melihat ceritanya. Oke, Mas Deo, kalau tadi dikatakan bahwa kesaksian dari Barada ini di awal adalah salah semua begitu ya. Lalu saat ini informasi dari Barada siapa sih yang membunuh Brigadir J? Saya sih tahu, tapi saya tidak akan bicara. Oke, alasannya? Karena ini kan pro justisia ya. Oke. Ini kan kewenangan penyidik Bareskrim yang menangani perkara. Oke. Lalu apa langkah hukum yang akan diambil oleh kuasa hukum Barada ini ke depannya? Kedepannya kita akan mengawal perkara pidana ini secara baik. Kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak penegak hukum lain, dengan penyidik, dengan jaksa penuntut, dan bila di persidangan ya tentunya dengan semuanya. Baik, sudah memiliki strategi untuk dengan hakim. Ya, sudah memiliki strategi untuk bisa membela Baradae. Berarti Tentunya apakah sudah. kuasa hukum ini mengetahui sebenarnya apa motif pembunuhan dari Brigadir Betul. Joshua ini? Betul. Motifnya Yang apa? jelas Baradae tidak punya motif membunuh. Oke. Baik, tapi dari kasus ini motif pembunuhan ini dikarenakan apa atau alasan terbunuhnya Brigadir J ini karena apa? Nah, ada perintah kan. Ada perintah. Iya, stimulus tadi ya. Baik. Perintah. Dan belum bisa diungkapkan ya Mas Rio saat ini. Tidak diungkapkan. Di pengadilan nanti diungkapkan. Baik. Supaya clear Mas Rio dan kita juga bisa menjadi informasi kepada masyarakat karena ini ditunggu oleh masyarakat luas. Ya. Seperti apa sih kronologi yang sebenarnya yang diakui oleh Baradae? Sabar aja, nanti juga ada rilis dari penyidik, dari Bareskrim, dari Humas Polri. Baik. Oke, Mas Dio, yang menarik ini Baradae sempat mengirimkan surat ya kepada keluarga Brigadir J. Ini kenapa alasan Baradae mengirim surat dan sudah ada balasan atau respon kah dari keluarga Brigadir J? Jadi suratnya masih ada di saya. Tapi ada dua hal yang disampaikan oleh Baradae. Oke. Satu lisan, satu tulisan. Yang lisan adalah Baradae menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, yaitu almarhum Yosua, bapak ibunya, keluarga besarnya. Baradae juga minta maaf pada masyarakat, pada publik, dan kepada institusi Polri. Dan yang kedua, mengenai surat tertulisnya adalah permohonan bela sungkawa kepada keluarga besar almarhum Joshua. Baik. Kapan rencananya kan surat ini akan dibawa ke keluarga Brigadir Joshua? Secepatnya setelah bertemu dengan pengacara dari keluarga Baik. almarhum. Kalau boleh saya bertanya lagi, Mas Deo, seberapa jauh sih kuasa hukum mengetahui kedekatan Brigadir J ini dengan Irjen Verdi Sambo? Tidak saya jawab, saya tidak tahu. Oke. Baik, saya juga baru mendapatkan informasi mengenai pengacara Baradae ini, Richard Eliezer, Muhammad Burhanuddin, mengungkapkan bahwa Irjen Verdi Sambo ada di lokasi kejadian saat Brigadir Joshua tewas. Apakah betul ini? Itu tidak, itu masih kewenangan penyidikan. Oke. Itu tidak ada itu. Tidak ada bicara seperti itu. Jadi tim kami tidak ada bicara seperti itu. Baik. Kalau boleh saya bertanya lagi, Mas Deo, mengenai kondisi dari Baradae saat ini seperti apa? Sebentar. Puji Tuhan ya, Baradae ini sekarang pasrah sama Tuhan, sehingga dia merasa dalam lindungan Tuhan. Oke. Dalam lindungan penyidik Bareskrim, sehingga dia merasa nyaman, aman, dan tenang, walaupun tetap punya rasa bersalah. Baik. Tadi disebutkan di awal kalau Baradae ini melakukan aksi memberikan keterangan palsunya karena perintah atasan. Nah, bagaimana respon atasan yang saat ini akhirnya Baradae bersedia menjadi justice collaborator, ataukah ada tekanan-tekanan tertentu dari berbagai pihak
Mas Dio? Era sudah tidak ada. Sudah aman. Sekarang sudah Sudah tidak aman ada, berarti sebelumnya ada ya, betul Mas Dio? Ya, Seperti apa sebelumnya di bentuknya? luar sana lah ya. Seperti apa Skenario bentuknya? kan sedang. Iya, mengenai skenario. Tapi Oke. kita tidak akan bahas itu. Baik. Kalau melihat proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, ada respon dari kuasa hukum Baradae? Ya, respon kami pelaksanaan penyidikan berjalan baik, bagus, dan sudah benar. On the track sesuai koridor hukum yang berlaku. Oke. Dari mungkin respon dari Baradae sendiri, apa yang diinginkan Baradae dalam kasus ini setelah Ya, memutuskan untuk jadi pertama, justice collaborator? Terang semua persoalan, peristiwa pidananya menjadi terang. Sehingga siapa berbuat apa dapat terlihat dengan baik dalam persidangan. Oke. Dengan adanya atau banyaknya saksi-saksi yang akhirnya sekarang dipanggil Makobrimob dan juga Barreskrim untuk diberikan keterangan. Dari keterangan yang ada, apakah ada yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Baradae? Itu wilayah penyidikan. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Dio sudah bergabung dan Terima berbincang kasih, bersama Mbak. kami. Semoga misinya untuk bisa membela kebenaran bisa sesuai dan Ya. lancar ke depannya. Terima kasih banyak Amin, Mas Dio. amin. Selamat sore. Selamat sore. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.